korban pemerkosaan, kanun jinayah di Aceh diminta untuk direvisi. Petugas mencambuk satu dari dua pria dihukum di depan umum karena melakukan hubungan seks sesama jenis. Melakukan hubungan seks sesama jenis padahal suka sama suka ya, dicambuk ya. Ini bangsat biadab memang hukum Islam ini ya. Penerapan kanun jinayah atau hukum pidana yang merupakan bagian dari syariat Islam dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Aceh Besar, Aceh kembali menjadi sorotan. Kanun jinayah diminta untuk direvisi karena kerap tidak berpihak pada korban. Memang Al-Qur'annya yang harus direvisi. Ya kan, bukan kanunnya, Al-Qur'annya yang harus direvisi. Vonis bebas yang ditetapkan Mahkamah Syariah Aceh terhadap DP 35, umur 35 ya, pelaku pemerkosaan terhadap anak di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Baru-baru ini dikecam luas. Mantan Ketua Komnas Perempuan Ajriana Manalu adalah seorang yang mengkritisi putusan didasarkan atas aturan jarimah dalam kanun atau hukum itu. Selagi pemerkosaan dan pelecehan seksual masih ada di dalam kanun jinayah, putusan seperti ini berpotensi terulang kembali. Ternyata dulu sudah terjadi berkali-kali ya. Bangsat biadab bener ini hukum ini ya. Gila bener loh ini. Perbuatan jarimah perkosaan pelecehan seksual diatur dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Bahkan di dalam pasal 72 Kanun Aceh perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam kanun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun yang berlaku adalah aturan jarimah dalam kanun. Menurut Asriana, penggunaan kanun jinayah dalam kasus pemerkosaan kerap tidak berpihak kepada korban. Seperti yang dialami Kak, pemerintah Aceh pun diminta untuk merevisi kanun jinayah dengan mencabut pasal tentang jarimah. Sudah saatnya Gubernur dan DPR Aceh merevisi kanun jinayah. Sekali lagi, bukan kanunnya, Al-Qur'annya yang harus direvisi dengan mencabut pasal tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual. Karena hanya dua ini, kekerasan seksual ini yang di dalam kanun jinayah, dalam pasal jarimah yang dilarang dalam kanun jinayah itu hanya dua ini yang kekerasan seksual. Lainnya bukan kekerasan seksual. Gila ya. Gila, perbuatan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ada dalam kanun jinayah sudah seharusnya dikembalikan kepada proses hukum peradilan pidana dan diselesaikan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara pidana, supaya kita bisa hentikan proses peradilan yang itu merugikan korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan seksual. Ya, ngeri ya. Hal itu serupa dikatakan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak KPPA Aceh Firdaus Nyaidin. Vonis bebas Mahkamah Syariah Aceh terhadap DP semakin membuktikan bahwa kanun jinayah sangat tidak berpihak pada anak korban kekerasan seksual. Kalau kanunnya saja niat perspektif perlindungan anak, bagaimana kita bisa berharap pada sumber daya manusianya? Kemungkinan besar juga niat perspektif perlindungan anak. Belum lagi pengalaman hakim Mahkamah Syariah yang terbiasa menangani perkara perdata besar, kemungkinannya rendah pengalamannya dalam menangani perkara pidana, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, katanya pada VOA. KPPA Aceh selalu menolak kanun jinayah dan Mahkamah Syariah untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pasalnya, sejak awal disusunnya kanun jinayah tidak pernah melibatkan para pihak yang memiliki perspektif perlindungan anak. Bagi kami, kanun jinayah sudah ketinggalan zaman. Iya, Al-Quran ini memang sudah ketinggalan zaman, harus direvisi. Masih kata Firdaus, pihaknya mendesak pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, DPR Aceh agar segera merevisi Al-Quran, terutama pasal terkait anak, lalu mencabut semua pasal terkait anak pada Al-Quran dan mengembalikan penanganannya pada Undang-Undang Perlindungan Anak secara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Singkatnya, kanun jinayah, Al-Quran ya, dan Mahkamah Syariah sebaiknya tak usah mengurus masalah pidana terkait anak yang tak mereka pahami. Ya, Al-Quran, anak umur 6 tahun aja digabut-gabut kok. Sekarang upaya pelindungan anak yang sedang diperjuangkan pemerintah Aceh mengalami kemunduran drastis akibat implementasi aturan lokal yang salah kaprah. Aduh, nilai kurang bukti terdakwa akibat. Sebelumnya pada 30 Maret, DP merupakan paman dari K. Telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Yanto dan dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun. Karena telah bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Mahkamah Syariah Aceh kemudian membatalkan putusan Syariah Janto nomor 22 tahun 2020 tentang kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Besar. Ya, Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari DP membebaskan terdakwa dari segala tuduhan.
menyatakan terdakwa DP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam pasal 49 dalam Al-Quran itu ya. Aduh. Adapun salah satu pertimbangan majelis hakim yang memberikan vonis bebas terhadap pelaku pemerkosaan, yaitu bahwa setelah menyaksikan video yang diajukan oleh pembanding penasihat hukum terdakwa, terlihat anak korban menyampaikan keterangannya dengan ceria sambil tertawa dan tidak terlihat adanya beban psikologis. Hanya, perkosalah aku seneng loh, au. Ya kan, aduh, Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa apa yang disampaikan anak korban melalui alat bukti. Jadi seakan-akan anaknya senang ya berhubungan seks dengan pamannya, dengan bapaknya ya. Nggak tega. Baca ya, kita harus baca ya. Harus baca masalahnya. Aduh, saat ini jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi. Dan sama saja dah. Wah, ngeri ini. Ngeri ya. Aduh, masa diperkosa seneng sih anak 11 tahun diperkosa pamannya. Sekalipun tidak diperkosa. Ya, kalau di Eropa ini, Anda berhubungan seks dengan anak di bawah 17 tahun, Anda masuk penjara loh. Otomatis, sekalipun suka sama suka. Kalau Anda sudah dewasa, terus Anda berhubungan seks dengan anak di bawah 17 tahun, 18 tahun kalau nggak salah 18 tahun, Anda akan otomatis masuk penjara. Sekalipun suka sama suka. Hebat ya kafir ya. Hebat Islam. Ya, Pak Endro, silakan Pak Endro Suryanto.